Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istighfar Rohani, mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas. BP 1610852020. Pada kesempatan kali ini, saya hendak mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Diplomasi Publik Indonesia terkait kemerdekaan Palestina pada periode pemerintahan Joko Widodo Jilid 1 tahun 2014 hingga 2019. Pertama, masuk ke latar belakang. Palestina merupakan negara yang erat kaitannya dengan kemerdekaan Indonesia. Palestina merupakan negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia melalui Mufti Besar Palestina, yaitu Syekh Amin Al-Husaini. Palestina mengakui kemerdekaan Indonesia bahkan sebelum pengakuan atau proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sendiri, yaitu pada 6 September 1944. Hal ini menyebabkan kedekatan yang sangat erat antara Indonesia dan Palestina, sehingga pada saat terjadinya konflik antara Palestina dan Israel, Indonesia juga merupakan negara yang nomor satu untuk maju mendukung Palestina. Pemerintahan Jokowi terkenal dengan inward looking, yaitu membenahi pemerintahan atau suatu negara dari dalam, dan low profile, yaitu mengurangi tampil terlalu banyak di luar negeri. Dalam penelitian, Dr. Inyoman Sudira membahas tentang bagaimana Jokowi disebut sebagai inward looking dan low profile, di mana Indonesia lebih banyak melakukan kerjasama bilateral untuk memperkuat Indonesia dari dalam. Indonesia juga melaksanakan diplomasi membumi, di mana diplomasi yang dilakukan itu harus terkoneksi langsung dengan rakyat, di mana hal ini bertolak belakang dengan diplomasi yang dilakukan Indonesia dan Palestina. Hal ini karena hubungan diplomatik antara Indonesia dan Palestina saat ini tentunya tidak banyak berdampak terhadap masyarakat langsung, karena fokus diplomasi Indonesia dan Palestina saat ini yaitu untuk mendukung Palestina merdeka. Sepanjang sejarah pemerintahan di Indonesia, dapat dilihat bahwa adanya konsistensi dukungan terhadap kemerdekaan Palestina di setiap era kepemimpinan presidennya. Namun, dengan adanya pemerintahan Joko Widodo yang inward looking dan low profile, hal ini menjadi sesuatu yang kontradiksi, di mana Indonesia yang fokus ke dalam pembangunan dalam negeri dan mengurangi tampil terlalu banyak di luar negeri. Hal ini tentu tidak sesuai dengan keberadaan Indonesia yang selalu mendukung Palestina. Masuk ke rumusan masalah. Dari latar belakang yang penulis jelaskan tadi, dapat dilihat adanya konsistensi antara semua kepemimpinan di Indonesia untuk mendukung Palestina. Namun dengan adanya pemerintahan Jokowi yang inward looking dan low profile ini, tentunya menjadi sebuah kontradiksi, di mana dalam inward looking dan low profile lebih fokus kepada pembangunan di dalam negeri saja. Namun untuk melaksanakan hubungan diplomasi dengan Palestina, tentunya Indonesia lebih banyak memberikan bantuan kepada Palestina alih-alih untuk memberikan dampak yang langsung kepada masyarakat Indonesia. Sehingga pertanyaan penelitiannya yaitu, bagaimanakah diplomasi publik Indonesia terkait kemerdekaan Palestina pada periode pemerintahan Joko Widodo Jilid 1 tahun 2014 hingga 2019. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa apa saja upaya diplomasi publik Indonesia terkait kemerdekaan Palestina pada periode pemerintahan Joko Widodo Jilid 1 tahun 2014 hingga 2019. Manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat teoritis, di mana diharapkan dapat menambah pemahaman, wawasan, dan pengalaman dalam memahami studi diplomasi khususnya. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan rekomendasi bagi para peneliti ilmu hubungan internasional. Kajian pustaka yang pertama, penulis menggunakan sebuah artikel dari Mengadar Situmorang yang berjudul Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Jokowi JK. Dalam penelitian ini menjelaskan indosentrisme seorang Jokowi yang menjadi sebab disebutnya pemerintahan Jokowi menjadi pemerintahan yang inward looking dan low profile. Meskipun sama-sama membahas tentang Jokowi yang inward looking dan low profile, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu penelitian penulis ingin melihat diplomasi publik yang dilakukan dan dampak yang diberikan dari inward looking dan low profile ini terhadap diplomasi publik yang dilakukan oleh Indonesia dan Palestina. Referensi yang kedua yang penulis gunakan yaitu dari Ludi Romadu yang berjudul Orientasi Politik Luar Negeri Indonesia pada Pemerintahan Joko Widodo tahun 2014 hingga tahun 2019. Dalam penelitian ini menjelaskan tahap-tahap perubahan politik luar negeri Indonesia yang belajar dari pengalaman 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Dan penelitian ini menjelaskan bagaimana Jokowi merubah arah perubahan politik Indonesia yang awalnya outward looking di pemerintahan SBY, sehingga Jokowi ingin merubahnya menuju inward looking. Meskipun sama-sama membahas tentang Jokowi yang inward looking, perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis ingin melihat dampak dari inward looking dan profile ini kepada diplomasi publik yang dilakukan oleh Indonesia terkait dengan kemerdekaan Palestina. Penelitian selanjutnya dari Dewi Slatiningsih yang berjudul Diplomasi Pemerintahan Indonesia dan NGO Kemanusiaan Indonesia terhadap isu Palestina tahun 2014 hingga 2020. Dalam tulisan ini menjelaskan peran NGO kemanusiaan yang sangat mempengaruhi diplomasi pemerintahan Indonesia terkait dengan Palestina. Meskipun sama-sama membahas tentang diplomasi Indonesia dan Palestina, perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu penulis ingin melihat dampak inward looking yang diberikan oleh pemerintahan Joko Widodo terkait dengan diplomasi publik Indonesia dan Palestina. Referensi berikutnya dari Hendra Maujana Saragi yang berjudul Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam mendukung Palestina sebagai negara merdeka pada pemerintahan Joko Widodo. Dalam tulisan ini menjelaskan usaha yang dilakukan oleh Indonesia dalam mendukung Palestina pasca keputusan Donald Trump untuk meletakkan kedutaan Amerika Serikat di Yerusalem. Meskipun sama-sama membahas tentang dukungan Indonesia terhadap Palestina, perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis ingin melihat konsistensi dukungan Indonesia yang diberikan kepada Palestina pada masa pemerintahan Joko Widodo. Tulisan kelima yang penulis gunakan yaitu dari Hartanto, berjudul Strategi Indonesia dalam Era Joko Widodo untuk Memperjuangkan Kemerdekaan Palestina. Dalam tulisan ini menjelaskan 4 saran kebijakan yang harusnya dipilih oleh pemerintahan Joko Widodo dalam mendukung Palestina. Meskipun sama-sama membahas tentang pemerintahan Joko Widodo dan dukungan terhadap Palestina, perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis ingin melihat konsistensi dukungan diplomasi publik yang dilakukan oleh Joko Widodo terhadap Palestina. Masuk ke kerangka konsep. Konsep yang penulis gunakan yaitu dari Mark Leonard, yaitu tiga dimensi diplomasi publik. Di mana 3 dimensi diplomasi publik itu yang pertama yaitu news management, kedua strategic communication, dan ketiga relationship building. News management atau yang disebut dengan daily communication merupakan sebuah cara negara untuk menjelaskan kepada masyarakat umum tentang kebijakan yang diambil untuk mendapatkan image tertentu. Berbicara tentang news management, kita berbicara tentang reaksi cepat atau reaktif yang melibatkan waktu dalam beberapa jam atau beberapa hari. Strategic communication merupakan sesuatu yang lebih mirip kampanye politik yang memuat pesan-pesan strategik. Strategic communication mengomunikasikan rencana-rencana strategi suatu negara dalam agenda proaktif. Penempatan strategic communication ditandai dengan adanya timeline, tagline, simple terms, kemudian penempatan strategic communication dengan hitungan hari, minggu, bulan, bahkan dalam kurun waktu 1 tahun. Kemudian dimensi yang ketiga yaitu relationship building, yaitu sebuah upaya yang dilakukan negara untuk membangun kerjasama jangka panjang. Kerjasama ini dibangun untuk membentuk image negara. Masuk ke operasionalisasi konsep. Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan 1 dari 3 dimensi diplomasi publik menurut Mark Leonard. Penulis membatasi analisis menggunakan konsep strategic communication. Penulis akan meneliti bagaimana Indonesia menciptakan agenda berita melalui komunikasi dan kegiatan simbolis yang dilakukan untuk menguatkan pesan utama dan mempromosikan isu terkait kemerdekaan Palestina. Penulis juga akan menjelaskan bagaimana agenda tersebut dilaksanakan dan dibangun oleh Indonesia. Penulis kemudian akan meneliti tagline dan proses bagaimana kegiatan-kegiatan ini dijalankan sehingga mampu memperkuat pesan utama yang ingin dibangun oleh Indonesia. Jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode analisis isi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menitik beratkan pencarian makna dalam melihat realitas sosial untuk mendapatkan suatu pemahaman maupun kesimpulan. Sedangkan analisis isi merupakan sebuah metode guna mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak. Langkah yang akan peneliti tempuh menggunakan metodologi analisis isi yaitu pertama memilih isi, kemudian menganalisis isi, menginterpretasi isi, dan menyimpulkan. Masuk ke batasan penelitian.
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah upaya diplomasi publik yang dilakukan Indonesia dalam kurun waktu tahun 2014 hingga tahun 2019 terkait usaha kemerdekaan Palestina. Batasan lain dalam penelitian ini adalah membahas diplomasi publik yang dilakukan oleh Indonesia terkait kemerdekaan Palestina dan penerapannya. Masuk ke unit dan level analisis. Unit analisa yaitu perilaku yang hendak digambarkan dalam penelitian ini. Penulis hendak menggambarkan perilaku dari diplomasi publik Indonesia yang merupakan unsur terikat atau dependen berdasarkan dampak yang diberikan oleh variabel independen. Penulis juga menggunakan level analisis, step level analysis, di mana secara garis besar mengamati perilaku negara dan faktor-faktor internal yang mempengaruhi negara tersebut untuk bertindak. Dalam hal ini merupakan negara Indonesia sebagai acuan penulis dalam menilai faktor-faktor internal yang mempengaruhi tindakan negara. Masuk ke sistematika penulisan. Bab 1 pendahuluan, bab 2 sejarah hubungan Indonesia dan Palestina, bab 3 kebijakan luar negeri Indonesia di era Joko Widodo periode pertama, bab 4 upaya diplomasi publik Indonesia terkait usaha kemerdekaan Palestina di era pemerintahan Joko Widodo jilid pertama, kemudian bab 5 penutup. Masuk ke bab 2, sejarah hubungan Indonesia dan Palestina. Indonesia merupakan negara dengan penganut umat muslim mayoritas, sehingga Indonesia selalu menjaga hubungan baik dengan negara-negara di Timur Tengah. Begitu juga dengan hubungan Indonesia dan Palestina, sebagaimana sahabat, dua negara ini selalu mendukung satu sama lain. Diawali dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia, pada saat itu Indonesia telah berhasil mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi tidak ada satupun negara lain yang mengakui kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia, sehingga Indonesia mengutus delegasi-delegasi untuk melakukan lobi agar negara-negara di dunia mengakui kemerdekaan Indonesia. Usaha Indonesia melakukan lobi akhirnya membuahkan hasil. Melalui Jamaah Ikhwanul Muslimin di Mesir, jamaah ini dipimpin oleh Imam Hassan al-Banna. Bersama dengan Mufti Besar Palestina, Syekh Muhammad Amin al-Husaini, melakukan lobi kepada pemimpin-pemimpin di negara Arab. Usaha kemudian membuahkan hasil. Pada tanggal 18 November 1946, Dewan Menteri Liga Arab menetapkan untuk negara anggotanya agar mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto dan de jure. Kemudian mulailah negara-negara lain mengikuti ketentuan ini dan Indonesia mendapatkan pengakuan atas kemerdekaannya. Masuk ke bab 3, kebijakan luar negeri Indonesia era Joko Widodo periode pertama. Yang ketujuh, berlatar belakang bukan dari elit politik dan militer. Joko Widodo mengawali karir politik dengan menjadi wali kota Surakarta dalam waktu 2 tahun masa jabatan, kemudian diutus oleh partai politik untuk bersaing dengan pilkada dan menjadi gubernur DKI Jakarta. Visi misi Presiden Joko Widodo mendaftar sebagai calon presiden, yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong dengan misi yang tertuang dalam beberapa poin, yaitu mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Kemudian mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum. Kemudian mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Selanjutnya, mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Kemudian, mewujudkan bangsa yang berdaya saing, mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dan berkebudayaan. Kemudian, demi mencapai visi dan misi tersebut, dibentuk sebuah agenda kerja yang disebut dengan Nawacita, yang berisi 9 poin agenda kerja yang akan menuntun kinerja pemerintahan Jokowi selama 5 tahun kepemerintahannya. Agenda dituangkan dalam beberapa poin, yaitu: pertama, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Kemudian, membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Kemudian, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Kemudian, memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Kemudian, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Kemudian, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, melakukan revolusi karakter bangsa, dan memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Dari visi misi tersebut bisa kita lihat bahwa pemerintahan Jokowi memiliki visi misi dan nawacita yang semuanya berorientasi kepada pembangunan Indonesia dari dalam maupun yang kita sebut dengan inward looking. Selanjutnya, prinsip bebas aktif kebijakan luar negeri Indonesia. Kebijakan luar negeri Indonesia tidak terlepas dari prinsip bebas aktif. Bernafaskan amanat Undang-Undang 1945 yang menyatakan Indonesia percaya bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, kemudian juga menekankan akan mengikuti ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal inilah yang menjadikan Indonesia bebas menentukan pilihan untuk merespon keadaan internasional tanpa terikat dengan pihak manapun dan senantiasa aktif dalam mempertahankan nafas Undang-Undang 45 dalam politik luar negerinya.
Meski prinsip bebas aktif terkesan mengedepankan kepentingan internasional, pada dasarnya prinsip tersebut dibuat untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia. Hal ini kemudian ditafsirkan oleh pemerintahan Joko Widodo Jilid 1 dalam Nawacita, yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama-sama dengan bangsa Asia lainnya, mewujudkan kemandirian ekonomi, dan menggerakkan sektor ekonomi strategis domestik, di mana poin-poin ini berindikasi kepada kebijakan yang bersifat inward looking. Hal tersebut juga didahului dengan visi dan misi, yaitu mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim, mewujudkan bangsa yang berdaya saing, mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Poin-poin ini juga mengarah kepada kebijakan yang bersifat inward looking. Masuk ke bab 4, yaitu upaya diplomasi publik Indonesia terkait usaha kemerdekaan Palestina di era pemerintahan Joko Widodo. Pertama, pernyataan pers tahunan Kementerian Luar Negeri Indonesia. Pernyataan pers tahunan Kementerian Luar Negeri Indonesia umumnya berisi capaian-capaian yang didapatkan dari tahun sebelumnya, prioritas maupun agenda kerja yang akan dilakukan di tahun berikutnya. Pidato ini didokumentasikan dan dipublikasikan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui kanal YouTube MOFA ataupun dalam website resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia dan juga turut dipublikasikan oleh media massa. Lanjut kepada pidato tahunan Presiden. Pidato tahunan Presiden Republik Indonesia diadakan setiap tahun pada peringatan kemerdekaan Indonesia. Pidato biasanya diberikan oleh Presiden di Gedung Nusantara MPR Republik Indonesia setiap tahunnya. Presiden Joko Widodo memberikan pidato tahunan pertamanya pada tahun 2015, sehingga penulis menggunakan data pidato tahunan Presiden dari tahun 2015 hingga 2019. Lanjut kepada pembahasan analisis strategi communication. Ditandai dengan adanya sejumlah kegiatan seperti kampanye politik yang memuat sejumlah pesan-pesan strategis yang mana ditandai dengan tagline, simple terms, dan juga timeline. Strategi communication merupakan rangkaian agenda yang dibuat untuk mempengaruhi persepsi publik tentang suatu negara. Agenda ini berlangsung dalam beberapa minggu hingga beberapa bulan. Berdasarkan hal ini, penulis menitik beratkan seleksi jangka waktu dan timeline untuk menentukan upaya strategik yang dilakukan oleh Indonesia. Indonesia melalui momentum pertemuan cepat membentuk persepsi bahwa Indonesia secara serius mendukung kemerdekaan Palestina dengan kontribusi nyata, yaitu tindak langsung pertemuan bisnis dan pameran produk yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi Palestina. Indonesia akan menjadi tuan rumah peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika atau KAA. Pada tahun 2015, pertemuan KAA yang ke-60 diadakan di Indonesia sehingga hal ini menjadi suatu ajang bagi Indonesia mengajak negara lain untuk mendukung Palestina sebagaimana dimuat dalam sebuah artikel. Tujuan diadakannya konferensi ini pada tahun 1955 lalu adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan. Sedangkan saat ini hanya ada satu negara yang belum merdeka di sekitar Asia Afrika, yaitu Palestina. Hal ini merupakan perencanaan yang dibuat sebagai agenda dalam kurun waktu sekitar 1 tahun, merupakan bentuk timeline dari strategi communication dalam diplomasi publik Indonesia terhadap Palestina. Pembukaan konsulat kehormatan Ramallah merupakan upaya strategi communication dan relation building yang dilakukan Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina dengan tujuan proaktif untuk semakin mendekatkan hubungan Indonesia dan Palestina, juga tujuan hubungan jangka panjang melalui fungsi konsulat kehormatan Ramallah dalam meningkatkan kapasitas Palestina menuju negara merdeka. Melalui International Conference on the Question of Jerusalem, Indonesia memiliki tujuan untuk kembali menarik perhatian dunia terhadap Palestina karena isu Palestina sedikit terkesampingkan karena terdapat beberapa isu internasional, keamanan dan politik di Suriah dan Yaman, maupun disebut juga dengan isu tentang ancaman dari ISIS. Hal ini termasuk simple terms dengan mengangkat kembali isu Palestina dalam sebuah pertemuan akan membuat masyarakat internasional kembali melihat pentingnya isu Palestina. Strategi communication yang merupakan agenda singkat yang dilakukan Indonesia secara proaktif untuk membentuk persepsi masyarakat bahwa Indonesia secara konkret mendukung kemerdekaan Palestina serta memperjelas posisi Indonesia dalam permasalahan Yerusalem, yaitu menawarkan two-state solution. KTT Luar Biasa OKI tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 7 Maret 2016 di Jakarta dengan agenda pertemuan pejabat tinggi pada tanggal 6 sampai pada tanggal 6 Maret 2016, kemudian pembahasan tentang Palestina dan Al-Quds Al-Sharif pada tanggal 7 Maret 2016. KTT ini merupakan KTT luar biasa pertama OKI yang khusus membahas tentang Palestina dan mengangkat tema United for Just a Solution. KTT ini menghasilkan resolusi berisi prinsip-prinsip OKI dalam mendukung Palestina dan Al-Quds Al-Sharif. Pelaksanaan KTT ini merupakan tindak lanjut terhadap permintaan Presiden Palestina MY Mahmud Abbas, sehingga Indonesia menjadi tuan rumah untuk KTT Luar Biasa OKI yang kelima. Hal ini merupakan sebuah langkah proaktif yang dilakukan Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina, sebagaimana strategi communication. Upaya ini merupakan sebuah agenda yang diikuti Indonesia dalam upaya mendukung kemerdekaan Palestina. Dalam konferensi damai Timur Tengah di Paris, Indonesia mengutus Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fakhril. Dalam hal ini, A.M. Fakhril menegaskan posisi Indonesia adalah selalu membantu Palestina melalui dukungan politik, kemanusiaan, dan bantuan peningkatan kapasitas sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo.
Agenda Indonesia menghadiri konferensi damai Timur Tengah di Perancis merupakan sebuah upaya strategi communication dan melakukan dialog proaktif untuk mendukung kemerdekaan Palestina melalui delegasi Indonesia. Indonesia menghadiri KTT luar biasa OKI di Istanbul, Turki, yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2017. Presiden Joko Widodo secara langsung menghadiri pertemuan ini. Presiden Joko Widodo memperlihatkan keseriusan terhadap isu kemerdekaan Palestina dengan langsung menghadiri KTT OKI di Istanbul, Turki, setelah sebelumnya KTT luar biasa OKI yang kelima pada tahun 2016 dilaksanakan di Indonesia. Hal ini merupakan bagian timeline dari strategi communication Indonesia dalam mendukung Palestina. MUI membangun Rumah Sakit Herborn Palestina. MUI bersama Filantropi Indonesia bersama-sama menggalang bantuan untuk pembangunan Rumah Sakit di Herborn atau yang disebut dengan RSIH. Pembangunan Rumah Sakit RSIH berawal dari pemerintahan Yasser Abu Sena, wali kota Herborn, yang mengatakan kepada pimpinan MUI bahwa kota Herborn membutuhkan rumah sakit untuk pemulihan trauma. Sehingga MUI bersama Filantropi Indonesia melakukan penggalangan dana. MUI juga berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kedutaan Besar Palestina Jakarta, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman Yordania, Persatuan Insinyur Indonesia, dan juga wali kota Herborn untuk pembangunan rumah sakit tersebut. Upaya kerjasama antar lembaga pemerintahan Indonesia dalam pembangunan RSIH secara proaktif bekerjasama dengan lembaga pemerintahan dan filantropi. Hal ini kemudian membentuk persepsi bahwa masyarakat Indonesia kooperatif dan mendukung kemajuan dan kemerdekaan Palestina. Dalam upaya ini juga disebut dengan news management dengan tindakan reaktif dari MUI terkait permintaan wali kota Herborn untuk pembangunan RSIH. Masuk ke bab 5 penutup. Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa dari dua data utama penelitian yaitu konversi pers tahunan Kementerian Luar Negeri Indonesia dan pidato kenegaraan Presiden dari kurun waktu 2015 hingga 2019, tercatat beberapa upaya strategi communication yang dilakukan Indonesia di setiap tahunnya. Sehingga dengan adanya temuan ini dapat disimpulkan bahwa persepsi pemerintahan Joko Widodo yang iwak-lokin dalam profil tidak memberikan pengaruh terhadap upaya diplomasi publik Indonesia terkait kemerdekaan Palestina. Penelitian ini menganalisis upaya diplomasi publik melalui konsep strategi communication dari Mark Leonard. Penulis menyarankan melakukan penelitian menggunakan konsep maupun teori diplomasi lainnya untuk mengetahui lebih dalam tentang diplomasi publik Indonesia terkait kemerdekaan Palestina.